Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita berjumpa lagi di sini berkumpul bersama saudara seiman. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan buka hati kita membawa pujian terbaik kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika sore hari ini kami ada di sini Tuhan, semua kami kemurahan-Mu Tuhan. Tak pernah habis kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, setiap pelanggaran yang kami lakukan mungkin mengecewakan Tuhan, tapi Kamu tahu Engkau Allah yang selalu mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami di hadapan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Kita siapkan untuk kita. Tulus dan sempurna mengasihi-Mu, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus.
kita di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan Baik Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih bersuka cita lagi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Amin. Berikan salam dulu kiri dan kanan pada saudara seiman. Berikan senyum yang terbaik. Katakan selamat hari ini. Kita akan bersuka cita di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Yes, amin. Mari bersama. Tuhan telah membuatkan mampuku, yang untuk melunakkan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
Dan sebuah pengumuman dari siapa ya? Silakan. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat Yogi maju, ikut yuk. Selamat ulang, ayo silakan maju. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Beri tangan untuk Yogi. Tuhan, selamat ulang tahun Ko Yogi dari kita semua ya. Cuma ini anak di IG kemarin ketika pulang ibadah kita punya ada omongan, biasalah ngecek dari segala ngecek ya. Ngasih ide gimana kalau kita kasih kejutan buat Ko Yogi. Dan anak-anak setuju untuk sama-sama patungan. Walaupun jangan melihat harganya ya. Iya, bukan Pizza Hut tapi jangan melihat dari itu, tapi dari ketulusan hati kami semua tentunya. Karena Ko Yogi, puji Tuhan, di usia ke berapa kok? 20 kali 2 20 kali 2 ya, 40 tahun Ko Yogi tetap terus semangat untuk melayani. Khususnya di remaja, kadang saya beberapa kali menemukan Ko Yogi, kadang dia tuh datang dalam kondisi yang gak enak badan. Kayak kemarin mah dianya sehat, motornya rusak. Tidak bisa. Iya tuh. Jadi ya, sebuah dedikasi yang tinggi bagi dari Ko Yogi kepada kita semua, tentunya kepada jemaat. Maka dari itu saya mengucapkan sekali lagi mengatasnamakan GIG dan juga jemaat untuk mengucapkan terima kasih Ko Yogi. Semoga panjang umur, sehat selalu tentunya. Ini nyanyi belum tiup. Ayo. Nah, selanjutnya Pastor Cepi untuk mendoakan. Mau buka kadonya dulu nggak? Oh, sangat aja. Buka tuh, buka. Tulisannya lagi. Ada. Tuh lihat tuh. Pas. Yuk, koran apa ya? Ciko XL. Wah, ya. Tadi kita sebenarnya mau beli yang 4L. Cuma kayaknya kegedean baru 4L. Oke, saya silakan Om Cepi untuk mendoakan. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Saudara, kita berdoa untuk Yogi ya, yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anakmu Yogi yang berulang tahun. Kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia ada sebagaimana dia ada hari ini, itu semuanya karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk Yogi Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidupnya, berkat Tuhan semakin ditambahkan dalam hidupnya, dan begitu banyak hal-hal baik yang Tuhan ingin terus pakai kehidupannya untuk menjadi berkat. Dan dimanapun dia berada, dia akan terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati Yogi Tuhan, dan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan apapun yang dia perlukan, Tuhan menyediakan. Apapun yang dia rindukan, kami percaya Kau sendiri yang akan memberikan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya akan terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan menjadi berkat Tuhan, supaya banyak orang boleh dapat merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami memberkatinya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Tan, saksian dulu. Oh iya, kok Yogi dulu mau saksian? Nggak usah. Foto. Itu Foto. foto pegang itunya dong. Foto cek. Maksudnya masuk ke dalam. Aman. Remaja. Kalangan itu nggak? Remajanya kosong. Iya, ini kok Yogi. Satu. Oke. Oke. Pengumuman lanjut. Shalom semuanya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Pasti ada sukacita ya, karena kita sedang memberikan pujian untuk Tuhan. Sebelum membacakan pengumuman, Esther ingin memberikan sebuah kesaksian di mana Tuhan begitu baik, sungguh luar biasa. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Esther sendiri. Kemarin Esther merasakan ada sebuah penyakit yang perlu ada tindakan. Puji Tuhan, semuanya sudah baik. Di mana awal itu harus mengalami sebuah operasi. Operasi kuret itu lagi 2 minggu yang lalu, dimana pada saat sebelum operasi itu ternyata kita dapat bonus tambahan penyakit. Bonus tambahan itu kita ada diabetes ternyata. Puji Tuhan, pada saat itu saya nggak ngerasain, malah merasa bersyukur. Tuhan udah nunjukin ada suatu pernyataan Tuhan yang Tuhan sediakan gitu, yang Esther rasakan. Kalau gitu banyak yang perlu kita rubah, banyak yang perlu Esther perbaiki dalam kehidupan kita sendiri gitu. Dimana Esther benar-benar ngerasain benar-benar Tuhan tuh ada, pertolongan Tuhan tuh nyata. Karena saat itu pas sebelum operasi kuret itu masih ketakutan, bahkan pada saat kita sendiri aja nggak ngeh gitu, benar-benar kita tuh takut. Tapi puji Tuhan 2 minggu yang lalu Pak Cepi memberitakan firman Tuhan, di mana yang menyatakan akan ada di luar Tuhan menyembuhkan kita yang mengalami sakit penyakit, dan Esther mengaminkannya pada saat itu. Dan puji Tuhan, hasilnya bukan hal-hal yang buruk yang bisa yang kita alami gitu, karena hanya penyakit ya, hanya penyakit aja gitu. Tapi puji Tuhan kan sudah bersih gitu, sudah Tuhan tolong, Tuhan bantu, semuanya itu baik karena ada Tuhan yang ikut menolong kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Terima kasih. Kita akan membacakan pengumuman. Ada ibadah dewasa muda, untuk waktu dan tempat akan diinformasi di grup WA. Ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu pukul 7 di Sekretariat YCA Rengas Dengklok. Ada Super Kids setiap hari Minggu jam 17.30 di Ruko The Plaza Evercindat di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu mendukung operasional dan pelayanan gereja, persembahan dapat disalurkan melalui bendahara gereja atas nama Ibu Lisa Herawati Supiono atau melalui kantong kolektor. Terima kasih atas kasih dan dukungannya. Grace to you. Hanya sekian pengumumannya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dan setiap pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk setiap hal Tuhan yang boleh kami lalui. Dan kami percaya Tuhan ada Engkau di dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk Bapak Gembala Sedang kami Bapak Ibu Cepi. Kami percaya Tuhan ada kemuliaan-Mu selalu Kau nyatakan untuk beliau ya Bapak. Dan ada wahyu-Mu Tuhan yang akan Kau berikan bagi beliau ya Bapak. Sehingga kami sebagai jemaat di tempat ini Tuhan sehingga bisa belajar ya Bapak banyak hal yang Tuhan mengenai Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi jemaat yang lebih lagi mengenal Engkau Bapak. Kami ingin lebih lagi menjadi jemaat yang mau percaya kepadamu Bapak di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami Tuhan kami tahu pada waktu nanti kami akan berpulang kembali kepadamu Bapak. Sehingga kami boleh Kau lihat kami setia di hadapan-Mu ya Bapak. Setia di dalam kami percaya kepadamu ya Yesus. Kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami Bapak. Kami percaya Tuhan persembahan kami ini kami berikan karena kami telah diberi oleh Engkau lebih dahulu ya Bapak. Terima kasih Bapak buat segala hal berkat-Mu Bapak, baik materi, baik kesehatan dan jasmani yang boleh kami rasakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami ingin memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian di hadapan Hidup besar
Sungguh merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk kami memuja-Mu, menyembah-Mu, menikmati akan semua kebaikan-Mu. Ini semuanya karena Kau Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Dan bila sore hari ini kami boleh dapat menikmati akan apa yang menjadi kebaikan Tuhan, sehingga setiap kami dalam situasi kondisi apapun boleh dapat melihat betapa Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang tidak akan pernah tinggal diam dalam keberadaan hidup kami, Allah yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami untuk menolong kami, menghibur, menguatkan kami, bahkan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan sore hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari Bapa sore hari ini lawat setiap kami. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami membutuhkan akan Engkau. Kehadiran Tuhan segalanya bagi kami, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebanyak kami yang boleh hadir, kami percaya Kau rindu melawat kami Tuhan, menjamah kami Tuhan, memeluk setiap kami, memberikan kekuatan-Mu atas setiap kami, memampukan setiap kami Tuhan untuk dapat berjalan di dalam perjalanan kehidupan kami, dan nama Tuhan yang terus diagungkan. Terima kasih Bapa. Mari sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami. Kami membutuhkan kebenaran firman Allah yang kami percaya akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, bahkan jalan keluar bagi setiap kami. Karena ada begitu banyak hal yang luar biasa di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan hidup kami, yang sanggup menolong hidup kami, bahkan melakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biar roh hikmat dan wahyu mengalir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi keyakinan kita pada sore hari ini. Semuanya siap? Yuk kita sama-sama deklarasikan hal ini. Yuk, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim PW kita. Ya, luar biasa, kita sangat diberkati. Baik, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Haleluya. Ya, sore hari ini kita dapat menikmati sebuah persekutuan di mana kita bisa menikmati Tuhan lebih banyak lagi, amin. Kita punya tema sore hari ini yang sangat luar biasa, yaitu kasih karunia mengubah hidup. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat kita, amin. Ya, oleh sebab itu mari kita sama-sama buka dulu di dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ya, kita akan sama-sama buka Bapak Ibu Saudara. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ke-14. Perhatikan di situ, ya, karena kita membutuhkan ada begitu banyak hal di mana kita boleh mengenal akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena ketika Bapak Ibu Saudara bisa mengetahui semua begitu banyak hal kebenaran firman Allah itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita, amin. Iya, ya, dikatakan di sini karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, melalui karya Kristus kita bisa dapat melihat, ya, kita dapat di sini mengetahui bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu di mana kita tidak layak untuk menerimanya diberikan dalam hidup kita. Amin. Yesus itu luar biasa. Dia adalah satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kehidupan manusia dan kita tidak layak untuk menerima hal itu, tapi diberikan dalam kehidupan kita. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita tidak mampu di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang suci, tapi Kristus datang untuk menggantikan keberadaan kita yang tidak mampu. Sehingga kita hari ini orang berdosa dibenarkan. Kenapa? Karena Kristus yang tidak berdosa rela menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Amin. Kita yang harusnya dikutuk, kita yang harusnya dihukum, Yesus menggantikan posisi kita sehingga kita hari ini ya diberikan kemerdekaan. Oleh sebab itu ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat yang kedua dikatakan di situ. Ya, ini fungsinya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sebuah keberadaan yang sanggup saudara bisa dapat alami dalam hidup saudara. Dikatakan di sini, ia mendidik kita supaya kita apa?
meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dulu kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara, untuk menjalani sebuah keberadaan di mana kita menjadi orang bijaksana. Tapi ketika saudara bisa menyadar, ya, betapa kasih karunia Allah luar biasa, Dia memberikan kekuatan, memampukan kita jadi orang-orang bijaksana. Amin. Bahkan dikatakan di sini kita mampu meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dikatakan di situ, ya, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Sehingga yang dulu kita tidak bisa mampu lakukan, sekarang kita bisa lakukan. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita menerima kasih karunia, kemampuan, kuasa yang sanggup melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, hal inilah yang Tuhan ingin supaya kita pahami. Rasul Paulus menuliskan kepada Titus sebuah keberadaan ini supaya disadari oleh Titus, ya, bahwa inilah yang Tuhan sudah lakukan dalam keberadaan kita. Lanjut ayat yang ke-13 dikatakan di situ. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi di sini ketika kita, Bapak Ibu Saudara, sudah menjalani sebuah keberadaan kehidupan hari-hari ini, kita ternyata diberikan kekuatan juga memiliki pengharapan untuk menantikan Yesus untuk datang kembali, menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekarang hari-hari lagi putus asa, lagi nggak memiliki keyakinan, lagi nggak tahu Bapak Ibu Saudara mau melakukan apa, ada pengharapan. Amin. Iya, hari-hari ini jangan ngelamun terlalu banyak. Amin. Iya, karena Yesus yang lebih banyak. Amin. Iya, sehingga dengan demikian maka di sini ada sebuah pengharapan. Tuhan, aku percaya kehadiran-Mu akan melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Itu akan mengurangi keberadaan Bapak Ibu Saudara dalam memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, ya. Lanjut ayat yang ke-14 yang terakhir dikatakan di situ, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu apa? Umat kepunyaannya sendiri yang rajin apa? Berbuat baik. Amin. Ini sebuah kondisi yang nantinya endingnya sampai ke sana, Saudara. Ya, sebuah keberadaan kehidupan kita yang tadinya mungkin orang memandang kita itu berbeda, ternyata Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Kasih karunia menghidup. Amin. Iya, sehingga kita dikatakan sini jadi pribadi-pribadi yang rajin berbuat baik. Dulu berbuat baik aja susah. Ya, sekarang kita rajin berbuat baik. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, sadar ya. Ya. Karena ini poinnya dari kesadaran, Saudara. Nah, ketika kita membaca poin yang luar biasa ini dari kebenaran firman Allah, ternyata Rasul Paulus lagi menyebutkan kepada Titus. Titus adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Salah satunya adalah Titus, yang lainnya lagi Timotius. Itu anak-anak rohani yang saat ini sedang menjalani sebuah misi pelayanan di sebuah daerah, ya, sebuah kota namanya Kreta, ya. Itu penduduk di situ, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau nanti kita buka di dalam Titus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12, itu memiliki kondisi yang sangat-sangat luar biasa, ya. Bukan luar biasa baiknya, tapi luar biasa jahatnya, ya. Suatu keberadaan di mana penduduk kota itu benar-benar memiliki julukan-julukan yang mungkin Bapak Ibu Saudara kalau baca nanti di sini, ya, Titus 1 ayat yang ke-12 bisa dibuka. Ya, ini sebuah keberadaan yang dimiliki oleh keberadaan orang-orang di situ, ya. Dikatakan di situ, seorang dari kalangan mereka, ya, nabi mereka sendiri dikatakan pernah berkata, apa? Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, ini kondisi penduduk di situ. Ya. Jadi Titus sedang melayani orang-orang di sini yang ngebohong itu kayak ngejepin mata, Saudara. Jadi udah merupakan makanan sehari-hari. Jadi orang Kreta itu kalau nggak bohong itu bukan orang Kreta. Ya, gitu ya. Jadi orang Kreta ini memiliki sebuah kehidupan, ya, sebagai seorang pembohong. Jadi kira-kira bisa dipercaya nggak nih orang-orang? Ya, nggak ada yang bisa dipercaya, ya. Dan itu bukan lebih daripada binatang buas. Jadi binatang buas itu melahap binatang yang lain, bahkan melahap sesamanya sendiri. Jadi orang-orang ini, ya, jangankan orang lain, saudaranya sendiri juga dimakan, kayak Bapak Saudara, ya. Saudaranya sendiri dimakan, orang tuanya sendiri dimakan, anaknya sendiri dimakan. Inilah kondisi daripada keberadaan karakteristik orang-orang Kreta ini, ya. Dan dikatakan lalu apalagi pelahap yang malas, makannya banyak tapi malas. Nah, kira-kira gimana? Ya. Jadi orang yang malas tapi pengen makannya
banyak orang yang malas tapi pengen mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah kondisi penduduk Kreta di mana Titus waktu itu melayani. Ya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, ayat yang ke-13 dikatakan di situ, ya, kesaksian itu benar. Jadi itu benar-benar merupakan sebuah kebenaran dari keberadaan dari penduduk Kreta di situ, ya. Jadi di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada Titus, ya, kamu sedang menghadapi sebuah keberadaan seperti itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, memberikan, ya, keberadaan yang sesungguhnya dari apa yang sedang dialami oleh Titus. Jadi di sini Titus dibawa untuk dapat, ya, ayo sadari bahwa kasih karunia itu sudah nyata dan kasih karunia sanggup untuk mengubahkan hidup. Amin. Iya. Jadi Titus tidak putus asa di dalam menjalani keberadaan karena penduduknya yang seperti itu. Ya, mungkin kita di sebuah daerah biasanya gereja atau orang lagi misi, mereka bisa mengetahui dulu, baca dulu nih wilayah ini orang-orangnya kayak apa. Pas kita ada di tempat di mana perjuangan itu terjadi, ternyata kita saling berjuang, amin. Amin. Iya, ya. Berjuang bukan saling menjatuhkan tentunya, harusnya saling apa? Saling menopang, ya. Tapi pada kenyataannya kan, iya, berbeda. Jadi kita ternyata di sini seorang pejuang yang kadang-kadang kita tidak menyadari, ya, bahwa ada begitu banyak hal apa yang harusnya kita lakukan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudahnya nyata, dan itu sanggup, dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan dunia. Wow, dahsyat banget ya. Jadi di sini Tuhan ingin supaya kita hari ini mulai belajar. Allah menghendaki untuk setiap kita menyadari bahwa kasih karunia adalah bukan semata-mata kuasa untuk mengalahkan dosa, tapi juga sanggup mengalami, supaya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini yang harus kita sadari yang pertama. Allah menghendaki melalui kasih karunia yang kita terima hari ini, di mana Bapak Ibu Saudara sudah menyadari bahwa Kristus hidup di dalamku, ya. Dia akan memberikan kekuatan untuk saudara mampu mengalami perubahan. Amin. Ya, jadi senggol kiri kanan saudara, sadari. Amin. Haleluya. Ya. Ini sebuah hal yang penting, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari poin yang utama ini, maka kita seakan-akan, Bapak Ibu Saudara, enggak ngeh kalau kasih karunia itu sudah ada di dalam kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadari Tuhan hidup di dalam kita, akhirnya saudara masih mencari di mana Tuhan. Ya. Sampai kadang-kadang saking saudara nyarinya, orang-orang di luar sana, ya kemana aja dicari saudara. Sehingga dengan demikian mereka enggak menyadari yang sesungguhnya, tapi kita akan bisa belajar bahwa melalui kebenaran firman Allah, kita akan dibukakan sebuah kebenaran-kebenaran yang harusnya kita percayai. Amin. Iya, karena melalui kebenaran firman Allah kita dibukakan begitu banyak hal tentang Tuhan, tentang apa yang Dia sudah lakukan buat kita, dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau enggak, kita akan seperti orang yang ada di luar sana. Mereka mencari Tuhan dengan berbagai macam cara, ke gunung-gunung, iya, doa di bawah pohon yang kayaknya menurut mereka mungkin Tuhan ada di situ, ke tempat-tempat keramat mungkin dia berpikir Tuhan ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Iya. Karena mereka tidak menyadari Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi buat kita hari ini yang belajar firman Allah, kita diberi pengertian bahwa inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 ini akan menyadarkan kita lebih lagi. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 supaya ini menjadi sebuah keberadaan yang menyadarkan kita, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Oke. Dikatakan di situ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sadar saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa disadari saudara sudah lahir baru. Saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tidak diperbaiki kayak radio rusak lalu diperbaiki, tapi saudara adalah radio yang sudah mati, yang sudah rusak dan diganti yang baru. Amin. Jadi kalau saudara belum menyadari hal ini, saudara seakan-akan masih yang lama. Padahal saudara sudah dihidupkan menjadi pribadi yang baru. Amin. Iya, jadi senggol kiri kanan saudara, kamu tuh udah jadi baru. Amin. Haleluya. Yang lama sudah
berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan saudara adalah ciptaan yang baru, dikatakan di sini di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi perubahan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan lakukan bagi kita untuk supaya kita menyadari hal ini. Karena kalau saudara nggak menyadari hal ini, sekali lagi, saudara masih seakan-akan aku masih yang dulu, yang rusak, yang penuh dosa, ya. Mungkin ada dosa yang sudah lakukan saudara begitu banyak, saudara berpikir saya masih ada di situ, dan ketika saudara tidak menyadari kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan, saudara masih merasa sebagai orang berdosa. Ya. Pada saudara orang yang sudah dibenarkan, saudara sekarang adalah orang benar. Amin. Amin. Iya, jadi bangun tidur saudara menyadari apa? Saudara orang berdosa apa saudara orang benar? Saudara orang benar. Amin. Jadi kalau bangun tidur biasanya saudara ke Tuhan itu doanya gimana? Terima kasih Tuhan atas semua karyamu yang luar biasa. Amin. Kadang-kadang kalau orang belum sadar itu doanya gimana? Tuhan ampuni saya. Banyak dosa, seakan-akan dosanya belum diampuni, padahal melalui karya Kristus, di mana dosa sudah ditanggung, saudara sekarang sudah dikuduskan. Amin. Jadi gini-gini orang benar. Amin. Jadi segala dirinya sadar. Ya, kamu adalah orang benar. Amin. Kamu adalah orang benar. Iya. Dan kalau saudara merasa diri orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Iya. Jadi tanpa sadar kita itu akan menikmati begitu banyak berkat. Apapun keberadaan saudara, ini yang harusnya saudara sadari. Perubahan yang ada di dalam diri kita ini harusnya saudara ingat dan saudara sadari. Kesadaran ini penting buat kita. Karena ketika enggak, maka yang ada di dalam diri kita, keyakinan kita ini menjadi berbeda. Kalau saudara merasa diri saudara bukan orang benar, orang yang banyak dosa, kira-kira apakah saudara merasa bakal diberkati? Enggak, saudara. Ya, yang ada adalah saudara lagi nunggu penghukuman apalagi apalagi ini masalahnya nih. Tapi ketika saudara sadar saudara orang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan saudara adalah orang yang siap untuk diberkati, yang ada dalam pikiran berkat apalagi yang akan datang. Amin. Iya. Jadi keyakinan kita jadi berbeda, saudara. Ketika ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, kita yakin dan percaya Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Iya. Jadi fokus kita sudah selesai. Sakit penyakit sudah selesai. Entahlah nanti saudara disembuhkannya lewat dokter, lewat operasi, lewat apapun, atau lewat mungkin lagi makan daun saga. Amin. Iya. Kesini udah, kesono ada nggak sembuh, nggak taunya makan daun saga saya sembuh katanya begitu ya. Ternyata gara-gara yang di tanaman yang di belakang rumah saya sembuh. Tuhan punya cara, berbagai macam cara untuk menyembuhkan saudara. Amin. Cuman keyakinan kita sudah selesai. Bilunya sudah menanggung segala sakit penyakit itu. Amin. Apapun cara Tuhan untuk menyembuhkan kita, begitu banyak cara. Apalagi kalau sekarang lihat saudara di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, begitu banyak hal yang membuat kita bukan makin pintar, makin bingung, saudara. Ya kan gitu. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Ya. Istri saya ngelihat perut saya udah mulai buncit, Pak pakai cara begini, Pak udah capek, ya kan gitu. Ya kecilnya kagak, ya kan begitu. Ya. Pengen six pack, mesti begini, mesti begitu, makan ini dikurangin, makan ini ditambahin, sampai kakuyang Bapak Ibu Saudara, gitu. Iya. Tapi kita puji Tuhan, yang penting saya sehat. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang seringkali membuat kita ngeliatinnya kayak gitu malah tambah bingung, bukan tambah pinter, gitu. Iya. Jadi ada hal-hal ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa melakukan begitu banyak hal. Cuman fokus kita sekarang satu poin, sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Kalau saudara lagi dalam kekurangan hari-hari ini, sudah selesai. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Entah saudara ini sekarang ini lagi jualan martabak mini, ya kan gitu. Lagi dagang sayur, lagi dagang kelontong, lagi dagang plastik, apapun itu, saudara. Tuhan punya berbagai macam cara menyediakan semua berkatnya dalam hidup kita. Karena burung di udara aja dipelihara, apalagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kita di sini diberikan sebuah pengarahan membawa kita untuk meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan. Adam dan Hawa ketika diciptakan semuanya udah ada, Bapak Ibu Saudara. Pohon pisang ada, pohon durian ada, ya, pohon nangka ada. Saudara mau apa? Ada. Singkong juga ada, saudara. Tinggalnya, tapi kan nggak mungkin pisangnya tiba-tiba datang ke mulut saudara. Amin. Jadi saudaranya harus datang, metik pisangnya, ya, belah duriannya, nyabut singkongnya. Amin.
Iya. Jadi di sini Tuhan sudah menyediakan, hanya kita tinggal lakukan. Namanya kerja. Senggol kiri sana. Kerja, ya kan begitu ya. Haleluya ya. Kerja. Karena kalau nggak kerja nggak makan katanya. Ya. Jadi harus kerja gitu. Dan Tuhan sudah menyediakan. Jadi banyak orang kadang-kadang orang yang merasa udah ya gitu, merasa disayang Tuhan gitu, tinggal di rumah aja, tiba-tiba burung datang bawa makanan gitu ya. Kayak Elia begitu ya, burung gagak bawa roti gitu ya. Itu dalam situasi tertentu bisa begitu, Saudara. Tapi dalam situasi hari-hari yang biasa kita harus kerja. Amin. Ya, karena burung di udara bukan burung lagi diem gitu ya. Lagi cari makan, walaupun dia tidak menanam, walaupun dia tidak nyiram, tidak membuat sesuatu, tapi Tuhan menyediakan terlebih Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara disayang sama Tuhan, amin. Iya, jadi senggol kirian saudara, ya kamu disayang Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang luar biasa. Jadi pemahaman ini menyadarkan kita tentang situasi kondisi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Nah, sayangnya banyak orang belum sadar. Inilah yang Tuhan sudah lakukan. Akhirnya kalau mereka belum sadar, akhirnya mereka berusaha dengan cara mereka, dengan upaya mereka, bagaimana caranya supaya datang sama Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk menyenangkan Tuhan. Padahal justru Tuhan yang ingin menyenangkan kita, ingin menyelamatkan kita. Bukan bagaimana caranya kita untuk diselamatkan, bagaimana caranya kita dibenarkan. Tuhan yang sudah lakukan itu buat kita. Sehingga hari ini standar nggak sadar, saudara sudah menikmati hal-hal yang luar biasa sebagaimana yang orang lain lagi cari di luar sana. Saudara sudah dibenarkan oleh karya Kristus, amin. Saudara sudah dikuduskan oleh karena darahnya tercurah. Jadi kita hari ini dikuduskan bukan karena kita sudah jadi orang yang melakukan hal-hal yang baik, tapi kita dikuduskan karena darahnya sudah dicurahkan di atas kayu salib, amin. Kalau darahnya tidak dicurahkan di atas kayu salib, kita masih menjadi orang berdosa. Iya. Oleh sebab itu kita hari ini dikuduskan oleh karena darahnya, amin. Iya. Oleh karena itu setiap orang yang memahami hal ini itu akan merasakan ada satu kemerdekaan di dalam dirinya. Saya tidak lagi perlu berusaha apapun untuk supaya aku dibenarkan karena aku mempercayai hal ini. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan supaya kita mengalami ya kekudusan yang kita harapkan, kebenaran yang kita harapkan, berkat yang kita harapkan. Enggak, saudara. Itu semuanya adalah ucapan syukur karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan dan diberkati Tuhan. Amin. Sehingga datang ke gereja bukan lagi sebagai sesuatu usaha diri untuk supaya diberkati lebih banyak lagi. Tapi karena kita sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kita datang ke gereja mengucap syukur. Amin. Jadi di sini Tuhan itu adalah sebuah poin penting buat kita. Bukan sarana supaya memberkati kita, bukan sarana untuk menyembuhkan kita, tapi dialah sumber dari segalanya. Amin. Ya, yang sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Kitalah sebagai sarananya Tuhan. Amin. Tapi banyak orang terbalik, menjadikan Tuhan sebagai sarana. Datang ke gereja biar apa? Biar saya disembuhkan. Dia kepengen Tuhan jadi sarana. Udah disembuhkan gimana? Nggak datang lagi ke gereja ya, gitu ya. Saya datang ke gereja supaya diberkati. Udah diberkati, nggak datang lagi ke gereja. Ya nggak gitu lagi. Amin. Iya, kita datang itu karena mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang luar biasa. Amin. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita dalam ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, itu semuanya tulus adanya, ya, tanpa mengharapkan apa, karena kita sudah diberikan begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi ini penting buat kita. Nah, perubahan demi perubahan yang saudara alami hari-hari ini, itu mungkin enggak tiba-tiba instan begitu saja. Saudara dirubah, yang tadinya misalnya dikatakan di situ sebagai pembohong, sebagai pelahap, sebagai orang malas dikatakan di situ bagi saudara, terus tiba-tiba berubah gitu. Enggak, ya. Mungkin ada stepnya, ya, pelan-pelan mengalami sebuah perubahan. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang punya masalah, punya persoalan, ngelihat suamimu sebel banget, ya kan, males bener gitu ya, nggak mau kerja, nonton drakor terus gitu kan, ngelihat istrinya juga nggak pernah berubah, rewel, bawel, pelit gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin saudara kepengen tiba-tiba ketika dia datang ke gereja tiba-tiba berubah, nggak juga, ya, karena ada prosesnya. Mungkin orang-orang ini juga sama.
Mungkin kita berpikir, ini mah dasar kayu bakar neraka kali katanya, ya kan begitu. Enggak juga. Karena ketika kita menerima Kristus, mungkin ada yang hari ini baru terima Kristus. Atau mungkin ada yang 5 tahun yang lalu. Mungkin ada yang 10 tahun yang lalu, Bapak Saudara. Ya. Dan kita ngelihat teman kita kayaknya diajak ke gereja nggak mau, Kristen mah Kristen, ibadah kagak gitu kan. Ya seakan-akan, wah ini mah udah kayu bakar neraka deh, ini mah ya kan begitu ya. Enggak juga, siapa tahu besok dia menerima apa? Tuhan. Amin. Iya, sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, kita nggak tahu, jadi kita tidak bisa menghakimi siapapun. Amin. Iya, sebuah proses perubahan itu mungkin nggak instan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau saudara ngelihat ya seekor kupu-kupu cantik, mungkin tidak tiba-tiba jadi kupu-kupu cantik. Mungkin kita ngelihatnya awalnya dari ulet. Iya, di sini ada yang suka ulet? Nggak ada ya. Geli gitu, bikin gatel. Jalannya aja utak begitu kan ya. Sebagian orang pengen ngejerit kalau ketemu ulet gitu. Iya. Ya kalau nempel ke tangan gatel gitu. Mungkin saudara dulu kayak ulet bikin gatel orang, ya kan gitu. Bikin sebel orang, bikin geli orang gitu ya. Bikin orang gak suka. Tapi lambat laun tiba-tiba prosesnya dia jadi kepompong. Ya. Setelah jadi kepompong jadi kupu. Ini yang dulu bikin gatel gua ya gitu. Sekarang kok luar biasa. Ada sebuah proses yang kita tidak paham. Roh Kudus sedang berkarya dalam hidup kita. Amin. Kita tidak menghakimi mereka, kita tidak mengadili mereka, kita juga tidak istilah kata mendakwa mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama lagi diproses. Ada sebuah perubahan yang pelan-pelan bisa mengalami sebuah perubahan. Ini orang harusnya sadar, sayang yang enggak sadar. Jadi senggol kiri kanan, sadar aku, ya kan gitu. Haleluya, ya. Karena kalau nggak sadar, ini nggak berubah-berubah, saudara. Ya, hanya orang-orang yang sadar, Bapak Saudara. Iya, kenapa saya ini begini ya? Kalau dinasehatin marah, kalau dikritik ngamuk, gitu ya. Padahal itu maksudnya baik. Amin. Amin. Disuruh kerja ngomel, padahal kan kerja bagus. Ya. Supaya kita jangan malas, supaya kita jangan susah. Karena kalau udah nggak punya duit, siapa yang mau ngasih makan? Gitu, ya. Ngarepin burung gagak datang gitu, ya. Nggak mungkin gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo kita sadar. Iya. Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Kenapa aku harus menyerah? Kita harus lakukan sesuatu. Amin. Jadi ini prosesnya Bapak Ibu Saudara. Tapi juga Bapak Saudara mungkin ngelihatnya itu sesuatu yang kayaknya lama banget Pak. It's okay. Ada waktunya. Karena dikatakan oleh firman Allah, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Iya, jadi waktunya dikasih hidup sama Tuhan, jangan pengen buru-buru mati. Amin. Amin. Karena mati mah gampang. Ada waktunya. Jadi selagi hidup, ayo pergunakan itu sebaik-baiknya. Iya. Dan kadang-kadang kita kepengen mempercepat orang prosesnya. Iya. Sampai kita tuh ngomong sampai berbusak mulutnya. Ternyata orang itu tidak pernah berubah. Istri kita nggak pernah berubah, suami kita nggak pernah berubah, anak-anak nggak pernah berubah, orang tua kita nggak pernah berubah, teman-teman apalagi. Padahal mulut gua udah sampai berbusa, ngomongin firman Allah terus tiap hari gitu kan. Tapi tidak pernah berubah karena memang ada prosesnya. Amin. Nggak bisa dipaksa. Senggol kiri kanan saudara. Nggak bisa dipaksa. Iya. Amin. Iya. Ada waktunya. Misalnya saya sebutir telur, Bapak Saudara, kalau lagi dirami itu nggak bisa tiba-tiba langsung netes jadi anak. Ada waktunya. 21 hari, 2 mingguan, misalnya 3 mingguan. Ya, 21 hari berarti 3 mingguan. Dia baru netes. Dan kalau dia mau netes, itu juga nggak bisa dibantu sama kita. Amin. Karena kalau dibantu sama kita, ya, biar cepet dibuka gitu sama kita, itu bukannya hidup, dia bakal mati. Amin. Ya, jadi biarkan yang di dalam, yang mengetuk keluar, matukin sendiri, lalu dia pecah gitu, dia keluar sendiri, itu akan hidup. Nah kadang-kadang kita tuh pengen jadi orang yang suka ngebantu, ya, ngetok. Suami kita nih malas bisa nih ketok ini tiap hari ya kan begitu. Hajar sirahna lah tok ya kan gitu ya gitu. Istri gua bawel banget, kasih pressure aja mulutnya ya kan begitu, biar nggak bawel gitu.
Ya, enggak gituan Bapak Saudara. Amin. Karena ketika kita coba bantu prosesnya, yang terjadi adalah dia mati. Iya, jadi istri-istri jangan bantu suami untuk berubah, amin. Amin. Biarkan Tuhan yang merubah dia, amin. Kalau enggak cepat mati, amin. Iya, iya. Ya, demikian juga dengan istri-istri. Jadi suami-suami jangan coba juga ya proses istrimu dengan caramu, amin. Karena Tuhan punya cara, amin. Iya, sehingga dia berubah nanti. Iya. Jadi kalau telur itu jangan dibantu ketika dia lagi menetes, biarkan dia matukin dari dalam. Tok 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 sampai dia ngebuka sendiri. Karena ketika kita bantu diketokin sama kita, wow, itu masalah. Iya, bukannya hidup malah jadi mati. Amin. Biarkan Roh Kudus yang ngetok dari dalam hatinya. Amin. Amin. Iya, kita mau kepengennya buru-buru aja, nggak sabar kayaknya gitu kan? Ya, tapi Roh Kudus punya cara. Jadi senggolkan saudara, tenang, Tuhan punya cara. Amin. Haleluya. Ya, sehingga kita akan diberkati dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi izinkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan membantu keberadaan kehidupan saudara untuk mengalami sebuah perubahan. Melalui kita mendengar kebenaran firman Allah, kita disadarkan. Nah sayangnya ada banyak orang belum sadar, ya. Sehingga kita butuh yang namanya kesadaran. Makanya di gereja ini selalu kita sampaikan, yuk sadar kita, ya. Tangkap dulu, ada begitu banyak kesadaran melalui kebenaran firman. Karena ketika kita mendengar firman Allah dan kita tidak menyadari hal itu, maka ya itu akan sangat-sangat merugikan kita. Ada banyak orang takut yang namanya kesadaran. Karena kesadaran itu kenapa menakutkan? Karena kadang-kadang membongkar kebohongan yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang membongkar apa yang menjadi kelemahan diri kita. Firman Tuhan kok tahu ya gitu. Dan ketika kita mau sadar, mau mengakui itu, kita enggak mau. Iya. Ini yang jadi masalahnya. Sehingga suami jarang sekali mau minta maaf sama istrinya. Ya padahal udah dosanya segede gunung ya. Atau istri juga sama begitu. Iya, melakukan hal yang sama, harus sadar. Amin. Amin. Supaya di dalam rumah tanggamu ada pemulihan. Amin. Iya, sekarang anak-anak udah disakitin sama kita, terus kitanya nggak sadar-sadar, anaknya jadi sakit hati sama kita. Kenapa ada banyak orang tua akhirnya di masa tuanya ditinggalin sama anak-anak? Karena nggak sadar. Bahkan ada orang yang ketika udah matinya orang tuanya, anaknya kagak datang. Kita yang melayani, lalu anaknya kemana? Pada nggak datang, Pak. Kenapa? Dulu lagi hidupnya nyebelin, Pak. Artinya begitu. Sampai anak-anaknya sakit hati. Mukulin terus, ngasarin terus, minta duit terus gitu kan. Tapi nggak pernah sadar. Jadi ketika matinya anaknya kagak ada yang datang. Gitu. Jadi kita melayani dia orang-orang gereja doang, gitu Bapak Saudara. Ya, syukur-syukur ada kita orang-orang sadar, amin. Iya, kalau enggak ada yang ngukur itu. Ya, gitu. Jadi ya sekali lagi ya, sebagai orang tua kita sadar. Kalau dulu kita pernah nyakitin anak, ayo kita minta maaf. Ya dulu kita nggak ngerti, sekarang kita sadar. Maafin mama, maafin papa, ya kan? Gitu, karena kita tidak sadar. Demikian juga anak-anak. Gitu Bapak Saudara. Ya, ketika kita disadarkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah, ayo kita juga kasihi orang tua kita. Amin. Geblek dah kolot oge-nya gitu ya. Itu mah orang tua kita juga geblek iya, tapi kita yang sadar. Amin. Iya, kita yang udahlah ya namanya juga orang tua. Ya, masa mau sekarat kita biarin. Dia pengen bakso mah ayo dibeliin atuh. Amin. Amin. Susah amat kayak. Amin. Iya. Apa saudara begitu dilukai, begitu sangat disakiti begitu? Iya, sadar. Amin. Iya, ini hal-hal yang sering kali terjadi. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari banyak keluarga, Bapak Ibu Saudara, dari banyak keberadaan kita ketika kita belum mengalami perubahan dalam hidup kita karena kesadaran tentang Tuhan yang sudah menyadarkan kita. Akhirnya rumah tangga kita kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata siap-siap menuju kehancuran. Iya. Jadi di sini firman Allah terus menyadarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih karunia, anugerah yang tidak layak kita terima diberikan dalam hidup kita. Kristus hidup di dalam diri kita untuk memampukan kita untuk jadi orang yang sadar hari ini. Memampukan kita dengan kuasanya untuk kita sadar bahwa Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia juga sanggup mengubah hidup kita. Yang tadinya ya suka ngebohong, katanya begitu ya, dasar pembohong, lalu apalagi di situ pelahap gitu ya,
seperti binatang buas begitu hari-harinya. Sekarang dia disadarkan, saya adalah anak Tuhan. Amin. Iya, saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi ayo alami sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi orang-orang kereta ini mengalami sebuah perubahan melalui sebuah proses demi proses yang dialami sama mereka, Bapak Saudara. Mungkin nggak gampang, mungkin nggak secepat itu, tapi proses perjalanannya terus terjadi. Sehingga ayat yang tadi dikatakan di situ, mereka jadi orang-orang yang bijaksana, yang adil, yang suka beribadah, dan yang lebih dahsyat dikatakan di situ, yang rajin berbuat baik. Amin. Jadi tanpa sadar tiba-tiba kita jadi orang yang berubah. Ya. Ketika kita menerima kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan kita, semakin kita itu dipenuhi dengan kerinduan untuk jadi orang baik. Yang tadinya senggol bacok Bapak Ibu Saudara, sekarang jadi orang yang haleluya, puji Tuhan. Disalib, puji Tuhan. Buru-buru, kenapa? Ayah KWC sih gak namanya kan begitu ya. Sakit perut kayaknya gitu ya. Pikiran kita udah positif terus Bapak Ibu Saudara. Enggak lagi negatif ya. Enggak lagi melihat orang lain itu kayaknya gimana. Akhirnya setiap pembicaraan dimanapun kita enggak ngomongin orang. Amin. Iya, ini mau ada yang bisik-bisik di sana. Oh jangan-jangan ngomongin gua nih. Gitu Bapak Ibu Saudara. Iya. Temennya ketawa ke TV, wah jangan-jangan ngomongin kita nih gitu. Padahal mereka lagi punya rencana pengen ngajak makan kita, amin. Iya, ya akhirnya apa? Kita cemberut aja. Orang lagi ketawa ke TV, kita cemberut, sakit hati. Kita berpikir mereka lagi ngejelekin kita. Pikiran kita diubahkan, Saudara. Yang tadinya negatif terus, sekarang kita pikirannya mulai apa? Positif. Jadi memikirkan hal-hal yang baik. Enggak mikirin orang lagi, mikirin diri kita sendiri, mikirin keluarga kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perbuat. Amin. Iya, jadi ini kadang-kadang ya di sebelah beli TV gede, kita pengen beli TV yang lebih gede gitu ya. Sebelah ngadain apa, kita pengen ngadain yang lebih lagi. Nggak ada habisnya Saudara. Iya. Hal ini akan merugikan kebadan kita. Perubahan kita harus terjadi. Amin. Iya, dan kasih karunia yang sanggup mengubah hidup kita. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi proses ini terus berjalan dalam kehidupan kita. Dibutuhkan kesadaran Bapak Ibu Saudara yang akan terus mengubah keberadaan hidup kita melalui kebenaran firman Allah. Sehingga dengan demikian kebenaran firman Allah ini menjadi perkara yang dahsyat ya. Ada sebuah keberadaan di mana kita yang melihat keluarga kita yang tadinya kacau berantakan ya, kita memiliki pengharapan Tuhan sanggup mengubah. Dia sanggup mengubah anak-anak kita. Dia sanggup mengubah pekerjaan kita. Amin. Dia sanggup mengubah keberadaan orang tua kita. Jadi kasih karunia Allah kepada kita ini Bapak Ibu Saudara, yang kita percayai adalah sebuah kuasa yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Amin. Iya, sehingga ini penting untuk kita terus sadari dalam diri kita Bapak Saudara, bahwa kasih karunia itu sudah nyata datang dalam keberadaan kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa kita sadari Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita. Amin. Iya, jadi kita nggak lagi minta-minta atau nyari-nyari Roh Kudus. Karena ketika saudara bisa mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, sadari Roh Kudus sudah hadir dalam hidup saudara. Itu yang memampukan saudara untuk mempercayai Dia. Amin. Jadi kalau hari ini saya punya kerinduan untuk datang ke gereja, puji Tuhan, Roh Kudus sedang berkarya dalam hidup kita. Amin. Dia sedang melakukan hal yang luar biasa ya. Ini membuat kita akhirnya sadar bahwa hari ini kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Ini kita mulai memahami bahwa inilah yang Allah inginkan supaya itu terjadi. Nah kadang-kadang ada banyak orang hari-hari ini beraktivitas dengan luar biasa, kegiatannya luar biasa, tetapi tanpa kesadaran. Datang ke gerejanya rajin hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Tuhan jadi sarana dalam hidup dia, memberkati dia, menolong dia, melakukan hal yang luar biasa. Akhirnya datang ke gereja hanya sekedar aktivitas untuk mencari berkah. Mereka nggak pernah sadar kalau mereka sudah diberkati Bapak Ibu Saudara. Iya. Suatu ketika saya pernah menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin saya akan ceritakan lagi. Ya. Bagaimana ada seorang buta datang kepada seorang pendeta. Dia lagi curhat. Iya. Dia curhat, dia ngomongin begitu banyak masalah dalam hidupnya. Pendeta itu dengerin terus gitu ya. Iya. Sampai yang tadinya dari sore sampai malam hari. Ketika udah malam, ya udah selesai pembicaraannya, orang buta ini mau pulang. Ya, ketika dia mau pulang, pendeta itu ngomong sama orang buta ini. Itu ada pelita di depan, tolong dibawa aja.
Lalu orang buta itu ketawa, Pak Pendeta, saya ini apa? Buta. Orang buta nggak butuh pelita, ya, begitu. Ya. Nggak apa-apa, bawa aja, gitu. Loh, emang kenapa harus dibawa, Pak? Gitu. Itu di jalan itu gelap. Kalau malam gelap. Jadi kalau kamu bawa pelita, minimal kalau ada orang simpangan sama kamu, dia nggak bakal nabrak, gitu. Ya. Oh, masuk akal juga kata orang buta. Lalu dibawalah pelita itu. Ya. Dia jalan bawa pelita, gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika dia jalan bawa pelita, tiba-tiba di tengah jalan dia ditabrak orang. Ya. Marah lah dia. Orang buta bisa marah nggak? Bisa dong, ya kan gitu ya. Ditabrak dia marah. Ya. Lalu marahnya gimana kira-kira? Buta mata lu, katanya begitu. Orang buta bisa ngomong orang lain, buta mata lu, katanya. Lu nggak ngelihat gua bawa pelita. Kenapa lu tabrak gitu loh maksudnya? Ya. Jadi dia marah sama orang itu. Ya. Lalu orang itunya ngomong sama dia gini, maaf pak, maaf mata lu, katanya begitu. Dia masih ngomongin soal mata, karena dia buta, dia mah harusnya ngelihat, nggak boleh nabrak. Kalau saya nabrak mah wajar, saya buta. Tapi kalau dia nabrak, ya itu nggak wajar karena dia nggak buta. Iya. Jadi akhirnya dia marah-marah dan diingetin di situ sama orang, maaf pak. Pelitanya apa? Mati. Aktivitasnya jalan, bawa pelita, tapi pelitanya mati. Ke gerejanya mah rajin, saudara. Nggak pernah sadar. Jadi saya nggak kira sadar, ya kan begitu. Nggak sadar kita anak Tuhan, amin. Iya, jadi kadang-kadang kursi saya ditempatin orang ngambek, kursinya saya di situ, ya kan begitu. Gara-gara kursi aja bisa marah, saudara, ya kan begitu. Itu mau kursi saya, gitu. Nggak boleh dia nempatin, gitu. Ya nggak usah dikasih nama, tulisin nama belakangnya begitu kan, gitu. Ada gereja-gereja begitu, tulis nama begitu ya. Yang sumbangannya gede tulisannya pakai tinta emas, ya kan begitu ya. Yang sederhana pakai silver gitu. Di sini enggak, amin. Saudara boleh duduk di depan, dekat saya juga nggak apa-apa, amin. Iya, asal jangan ngusir saya aja gitu. Iya, aman, amin. Iya, tapi ada orang-orang gampang kesinggung. Ada jemputan misalnya begitu. Tempat duduknya yang biasa dia di situ tiba-tiba tempatnya cemor. Iya, saya nggak jadi ke gereja gitu. Iya, nggak jadi ke gereja. Gara-gara tempat duduknya ditempatin orang. Ya, saya golgekan sudah sadar. Ya, kita jangan hanya sekedar aktivitas, rajin doa, rajin gereja, tapi nggak pernah sadar kita ini anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah hadir dalam hidup kita yang merubah hidup kita, amin. Amin. Iya. Ini penting buat kita supaya kita hari-hari ke depan nanti nggak lagi dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, iri hati gitu, ya. Karena semuanya sudah diatur sama Tuhan sedemikian rupa, amin. Sehingga kita itu akan dapat menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dengan tujuan-tujuan yang sudah ditempatkan dalam hidup kita. Orang lain dikasih kaya, puji Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kita masih sederhana, puji Tuhan, gitu. Kita masih dikasih kesehatan, kasih damai sejahtera, sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Berarti Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan aku nantinya ke depan. Jadi hal-hal yang kayak gini itu tidak membuat kita akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Ya. Jadi Allah ingin kita tuh sadar, ayo gitu. Ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia kasih karunia itu sedang mengubah hidup kita. Ya. Mungkin lambat kelihatannya, tapi itu pasti akan mengalami perubahan. Amin. Iya, mungkin kita kesel gitu loh maksudnya, tapi izinkan Tuhan yang melakukannya. Iya. Nah kalau kita udah sadar hal ini, kita akan melihat situasi kondisinya, kita akan memuji Tuhan. Tuhan terima kasih. Sekalipun nih anak badut, tapi puji Tuhan sehat. Amin. Iya ya. Sekalipun anak ini kayaknya gimana, puji Tuhan dia mau kerja. Mulai ada perubahan. Ya kita bersyukur Tuhan kita luar biasa. Nah ini penting buat kita ya. Kita diberikan kuasa oleh kasih karunia untuk dapat melakukan begitu banyak hal. Jadi di sini Tuhan ingin supaya kita menyadari hal ini ya. Tuhan punya begitu banyak cara. Paulus berkata bahwa kasih karunia yang sama yang dinyatakan kepada kita saat keselamatan juga mengajar kita untuk caranya hidup. Dia mendidik kita.
ngajarin kita. Kalau punya pacar itu yang kayak gini, kayak gitu. Amin. Amin. Iya, ya. Kasih kesempatan, dorong dia untuk kerja, untuk melakukan ini itu. Amin. Iya, jangan bucin. Iya, bucin tahu? Khusus anak muda yang tahu. Budak cinta, ya kan gitu. Udah pokoknya nggak mau yang lain, maunya ini. Kajenting geblek oke gitu. Ya kan gitu ya. Kajenting tadi gawe oke, kajenting malarat oke, kajenting hirup susah oke gitu kan. Gitu. Ya enggak gituan. Amin. Kita dorong dia untuk ayo kerja, ayo rajin, mumpung lagi pacaran supaya semangat. Amin. Jangan bucin gitu loh ya. Jadi budak cinta itu nurut aja gitu ya, melakukan hal yang gak benar hayu gitu ya, free sex hayu gitu, diajak mabuk hayu gitu ya. Ya jangan. Tuhan punya rencana. Kita disadarkan di sini Bapak Saudara. Enggak yang kayak gitu nyarinya. Amin. Kalau bisa yang cinta tuh Tuhan. Amin. Iya, yang mengasihi Tuhan, yang percaya sama Tuhan, yang rajin bekerja. Amin. Ya, kita akan dapat hal-hal yang luar biasa nantinya. Kalau itu belum ketemu, itu pasti Tuhan persiapkan buat kita. Nah, bagi mereka yang hari-hari lagi diputusin sama pacar, puji Tuhan. Kalau diputusin berarti ada sesuatu yang lebih baik. Yang ini berarti kurang baik. Ganteng Pak, ini Pak, nggak setengah naon, Tuhan pasti punya yang lain, stoknya masih banyak, amin. Ya saya nggak kiri kanan saudara, stoknya masih banyak, ya kan? Ya, jadi ada banyak kita seringkali ini yang terjadi. Jadi hari-hari ini, kalau saudara pergumulannya masih banyak, penderitaan saudara masih banyak, percayalah kasih karunia sanggup mengubah. Ya. Jalannya gimana? Itu caranya Tuhan. Kalau tanya Pak Cepi nggak tahu, Pak Cepi bukan dukun, amin. Iya, tapi Tuhan tahu. Iya, Dia punya cara nyembuhin kita, Dia punya cara membuat kita maju, Dia punya cara untuk memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi percaya Tuhan. Penting banget. Saya nggak bisa percaya Tuhan saja. Haleluya. Ya. Jadi di sini kasih karunia itu mengajar kita, mendidik kita. Ya firman Allah itu sanggup melakukan itu. Ya. Ini harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan firman Allah itu mengingatkan kembali tentang pengharapan kita bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Amin. Jadi kita jangan putus asa. Baik yang udah tua ini jangan ngerasa wah saya mah udah tua lah. Oh ya, udah sia-sia itu. Enggak, saudara-saudara masih berguna. Selama saudara dikasih hidup, saudara masih ada tujuan Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Amin. Ya, Tuhan masih punya rencana. Ayo persiapkan. Ada apa ya? Saya dikasih kesempatan hidup nih. Ya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Amin. Ya, Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dari kita. Dan bahkan ketika kita lagi mikirin sesuatu, kita juga lagi nungguin kapan Tuhan Yesus datang lagi. Amin. Iya, saya udah gak sabar ketemu Tuhan yang nyelamatin saya. Amin. Ketemu Tuhan yang begitu baik sama saya. Jadi ini hal-hal yang dahsyat yang Tuhan ingin kita pahami. Bahwa kasih karunia itu yang memberikan kepada kita kuasa untuk supaya kita diselamatkan. Ternyata Dia juga sanggup mengubah kehidupan kita. Ternyata Dia sanggup juga untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi yang tadinya kadang-kadang dia gara-gara terdesak jadi bohong, gara-gara ketakutan jadi bohong, kayak orang-orang di kereta. Sekarang kita paham itu tidak berguna. Amin. Amin. Kita tidak menjadi orang yang bisa dipercaya karena suka bohong. 1000 kali saudara baik, sekali bohong orang sudah nggak bisa percaya lagi sama kita. Itu jadi masalah di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita belajar jujur. Mungkin itu nggak enak hari ini, tapi itu berdampak luar biasa ke depannya. Amin. Firman Allah itu ketika kita jalankan kayaknya nggak enak lah gitu ya. Awalnya nggak enak, tapi ujungnya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Mungkin yang tadinya kita pemalas, mungkin kita berpikir kepengen enak di rumah, melakukan ini itu nggak ngelakuin apa-apa, kayaknya udah nyaman, ada papa, ada mama begitu ya. Ayo mulai berubah. Kasih karunia yang bisa membawa kita untuk jadi orang-orang yang rajin. Amin. Mulai mikirin mau kerja apa ya. Udah lulus sekolah, ayo kita mau lakukan apa ya. Mulai cari-cari, mulai berkomunikasi, mulai membangun relasi, mulai tanya teman-teman, ngobrol hal-hal yang baik untuk mendatangkan supaya kita mendapat pekerjaan yang lebih baik. Amin.
Iya, jadi ini hal penting, ya, supaya nanti kita akhirnya bisa dapat menikmati begitu banyak. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, ya, karena di mana-mana Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita membutuhkan ada begitu banyak pengarahan. Roh Kudus yang ada dalam saudara itu bisa mengajar kepada kita, amin. Kasih karunia itu bisa mendidik kita. Dia seperti guru, bukan di luar sana gurunya, tapi ada di mana? Ada di dalam diri kita, amin. Jadi ketika kita lagi sendiri, kita lagi merenung, kita lagi berdoa, Roh Kudus tolong saya, arahkan saya pada tujuan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, amin. Roh Kudus bisa berbicara di sini dalam hidup saudara. Mungkin saudara diingatkan, mungkin saudara dibawa untuk dapat melihat, mungkin saudara lagi ngelihat ini, oh ini ada pekerjaan yang kira-kira kita mampu untuk kita lakukan. Oh ternyata begini ya caranya, bikin ini, bikin itu. Coba siapa tahu aja saya bisa. Roh Kudus memberikan kemampuan itu dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini apapun yang kau alami Bapak Saudara, percayalah kasih karunia yang dicurahkan dalam kehidupan kita itu tanpa syarat, ya, tanpa usaha kita, itu sanggup untuk mengubah kehidupan kita, sanggup membawa kita untuk mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Saya ngelihat ada begitu banyak anak-anak yang orang lain ngerasa bahwa wah dia mah nggak bisa ini, wah dia nggak bisa itu, wah dia mah nggak mampu ini, nggak mampu itu. Ternyata ya anak-anak ini bisa mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Percaya saja. Ya, Tuhan kita luar biasa. Jadi ternyata Roh Kudus itu mendidik kita. Ya inilah yang membuat kita akhirnya mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya kok kayaknya dulu mah kamu nggak bisa apa-apa, sekarang ternyata luar biasa. Tanpa disadari oleh banyak orang, ternyata Roh Kudus menolong kita. Bukan dia mendapatkannya dari luar, tapi ternyata itu sudah ada di dalam dia. Ya, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Nah ketika Allah menyelamatkan kita, Ia tidak memberi kita hal-hal yang kita tidak pahami. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus yang mengajar kita, yang mendidik kita. Amin. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak sadar bahwa Roh Kudus itu hidup. Dia pribadi yang hidup. Dia penolong. Jadi ketika saudara bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadari Roh Kudus sudah ada di dalam hati saudara, dan saudara sadar, ya, saudara bisa berkata, Roh Kudus, kau sanggup menolong aku, amin. Iya, Roh Kudus, kau sanggup mengajar aku untuk menjadi pribadi yang luar biasa, amin. Kalau aja saudara bisa sadar itu, saudara akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Sayangnya kita nggak sadar. Jadi sekali lagi saya menggolkirkan saudara sadar, gitu. Haleluya, ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Ia bisa mengajar kita untuk berkata tidak kepada kejahatan yang selama ini mungkin tanpa sadar kita lakukan. Ngebohong orang, ngerjain orang, ya lalu banyaklah hal-hal kejahatan yang mungkin kita lakukan, begitu saudara. Kadang-kadang ngegosip orang tanpa sadar. Lalu kalau lagi ketemu sama teman-teman, mana geus ngadengin encan. Ya begitu saudara. Nah hati-hati itu kalau udah ngadengin encan itu udah mesti hati-hati gitu ya. Kamu udah dengar belum ini? Aduh, kayaknya saya nggak kepengen denger deh, ya kan begitu, ya. Karena kadang-kadang itu pasti larinya kemana? Ngegosip. Ya kadang-kadang kalau kita punya teman gitu, udahlah jangan ngomongin orang, ya. Semua orang punya kelemahan. Kita nggak tahu dia lagi diproses, amin. Mungkin dulu juga kita sama seperti itu. Pas kebetulan aja kita sudah lebih maju, begitu, ya. Jadi kita bisa berkata tidak untuk setiap kejahatan. Ya, kejahatan itu apa sih Bapak Saudara? Kejahatan adalah ketika kita tidak memperhatikan Allah dengan serius. Ketika kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang rajin ke gereja hari Minggunya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya apa? Ngabain Tuhan. Ya. Di dalam perjalanan kehidupannya, kita harus ingat ini. Bahwa Roh Kudus ketika diberikan dalam kehidupan kita, ya, kasih karunia ketika diberikan kepada kita, memampukan kita untuk berkata tidak kepada kejahatan. Amin. Saya gak sudah. Kita harus berkata tidak untuk kejahatan. Amin. Iya. Orang-orang kereta udah enggak bohong lagi begitu. Ya. Udah menjalani sebuah kehidupan yang apa? Yang ya, jujur, baik, enggak lagi jadi pelahap sesamanya, begitu ya. Kita berkata tidak untuk kemalasan. Kita berkata tidak untuk hal-hal yang enggak benar, ya. Ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara, ya. Kita jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita bisa berkata tidak kepada keduniawian. Ya, keduniawian itu artinya terserat di dalam dunia Bapak Ibu Saudara yang mana tanpa memikirkan hal-hal tentang Tuhan. Ya.
Banyak orang datang ke gereja untuk supaya diberkati oleh Tuhan. Ketika udah diberkati kira-kira gimana? Lupa Tuhan. Iya. Seringkali mereka lebih tertarik kepada dunia, memuaskan dirinya sendiri, lupa kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bagi kita, ayo ingat Tuhan. Amin. Iya, pikirkan hal-hal apa yang Tuhan sedang ingin lakukan dalam hidup kita. Bahwa kenyataan yang kita dilahirkan itu sebetulnya dengan sebuah tujuan. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Iya. Sehingga ketika saudara udah pasti tahu tujuan Tuhannya, itu luar biasa. Nah, ketika banyak orang keluar rumah nggak punya tujuan, kira-kira gimana? Kayak layangan lagi putus tali, ngelayang ke sana kemari nggak punya tujuan. Hidupnya nggak ada tujuannya, begitu Bapak Saudara. Sekarang kita diarahkan untuk sadar bahwa Tuhan punya tujuan. Jadi jangan sedikit-sedikit ngikutin keinginan daging, dikit-dikit kepengen ini ya. Kedagingan itu apa sih? Keduniawian itu hawa nafsu. Iya, apalagi Bapak Saudara, hal begitu banyak yang seringkali tanpa kita sadari membawa kita melakukan itu semuanya. Sampai lupa ibadah, lupa sama Tuhan. Kita diingatkan hal ini. Kasih karunia memampukan kita untuk berkata tidak kepada keduniawi. Jadi sebagai orang-orang biasa yang belum ditebus, itulah cara orang-orang itu melakukannya. Tapi sekarang kasih karunia itu mengajar kita, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal apa yang Allah ingin supaya kita lakukan. Amin. Iya. Roma 8 ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini. Iya. Roma 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, coba perhatikan di situ. Ya, ini terakhir buat kita sadari hal ini. Dikatakan di situ dengan sangat jelas, ya, Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup, ya, ayat yang kelima, ya, Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Iya. Jadi hasil dari ini adalah kita akan hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ketika kita hidup di dalam roh, di dalam kasih karunia, di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan ini semuanya, kayaknya kan cuma seminggu sekali. Ya, tapi ini berguna buat apa? Membawa kita untuk mengenal kebenaran, menyadarkan kita ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga hari-hari yang kita lalui, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itulah hari-hari di mana saudara sedang menjalani sebuah kehidupan di dalam roh. Amin. Jadi bukan hari Minggu aja saudara yang namanya ibadah. Hari-hari saudara itulah ibadah yang sesungguhnya. Amin. Iya, membangun kehidupan rumah tanggamu, membangun hidupmu untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Iya, menjaga perkataan saudara, menjaga pikiran saudara. Amin. Karena ada banyak orang ketika tanpa sadar pikiran-pikiran tidak diisi oleh firman Allah, maka yang ada adalah pikiran-pikiran apa yang ada di sekitarnya, kekhawatiran, ketakutan ada di dalam benak kita. Justru ketika saudara dipenuhi dengan segala kekhawatiran hari-hari dalam pikiran saudara, kekhawatiran saudara itulah yang akan terjadi, ketakutan itulah yang akan terjadi. Ya, Ayub menyampaikan hal itu, ketakutan itulah yang akhirnya terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena tanpa sadar itu semuanya yang menguasai kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengubah segala pikiran yang negatif dengan firman. Amin. Iya, ketika kita melihat anak-anak kita, wah ini mah jadi preman nih, ya kan gitu. Entah bener ya hidupnya ya, bakalan susah ini mah hidupnya nih, bandel pisan ini mah gitu ya. Pikiran mulai dirubah. Anakku masa depannya penuh dengan harapan. Mereka pasti berhasil, beruntung karena Tuhanku luar biasa. Amin. Iya, jadi akhirnya anak-anak kita mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya sebagaimana yang kita pikirkan.
pikirkan ya, sebagai kita yakin Tuhan, aku percaya anakku mungkin ya sekolahnya nggak tinggi tapi berkatnya tinggi, amin. Iya gitu lah ya. Mungkin ini yang begini tapi Tuhan bisa sanggup mengubahkannya. Mungkin begini Tuhan. Jadi ayo kita lawan segala pikiran buruk kita. Ya. Maka jadilah sesuai yang apa yang kita pikirkan, amin. Apa yang kita harapkan. Ini yang terjadi harusnya. Janganlah dipenuhi dengan pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan yang akhirnya itulah yang terjadi. Nah sayangnya ada banyak kita ketika kita tidak isi dengan firman Allah, kita isi dengan kekhawatiran yang ada di dalam dunia. Apa kata orang lebih kita dengar daripada apa kata firman. Apa kata media sosial lebih kita dengar daripada apa kata Tuhan. Jadi ayo isi hari-hari saudara dengan firman. Amin. Iya. Ketika saudara lagi lemah, mungkin saudara berkata, wah ini mah geus beak lah hidup, wah udah ini mah gak bakalan inilah, wah ini mah isi. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dari mana datangnya? Kita nggak tahu. Izinkan Tuhan yang melakukannya. Amin. Iya. Allah akan memberikan aku kekuatan. Iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi apa? Kekuatan. Amin. Jadi ketika kita lagi lemah, jangan diisi oleh hal-hal yang membuat kita semakin lemah, tapi isi dengan firman Allah yang terus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Lambat laun hidupmu akan mengalami sebuah perubahan, amin. Karena kasih karunia ingin mengubah hidup saudara menjadi pribadi sebagaimana yang Tuhan inginkan, amin. Karena Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Jadi hari ini jangan pernah putus asa. Senggol kiri saudara, jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo kita akan dudukkan kepala, kita akan berdoa. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita sama-sama angkat sebuah pujian. Saudara akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa, amin. Ya, kita akan pujian ini alat kemuliaan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya, jadi apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, mungkin begitu banyak penderitaan dalam hidup saudara, percayalah Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia sanggup mengubahkan hidup kita menjadi luar biasa. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Iya. Terima kasih Bapak. Meteraikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang boleh sadar betapa ada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya kasih karunia-Mu sanggup mengubah hidup kami Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Haleluya. Kau turut bekerja di balik apa yang Kau izinkan, semua untuk kebaikanku, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Dalam segalanya hatiku berserah, indah segalanya perbuatan-Mu Tuhan. Kehendak-Mu menjaga dalamku, hidupku Allah kemuliaan. Kerjakan dalamku
Haleluya, terima kasih Bapa. Di penghujung dari ibadah kami, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya. Engkau Allah kami yang luar biasa. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Rencana-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Penggenapan karya-Mu sudah terjadi di atas kayu salib bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup setiap kami. Yang sanggup mengubah hidup kami ya Allah. Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Memakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Materaikan semua berkat yang boleh kami dengar hari ini. Setiap kebenaran firman Allah yang sanggup memerdekakan itu, memenuhi keberadaan setiap hati dan pikiran kami. Dan biar kami boleh sadar bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa. Kau hadir dalam hidup kami, Kau tinggal di dalam hidup kami, mengajar kami, mendidik kami, untuk kami mengalami sebuah perubahan di dalam Engkau. Menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, adil di dalam perjalanan hidup kami, melakukan ibadah kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga sungguh kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali Tuhan memberkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, menjadi berhasil karena karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Semua jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Memberkati apapun yang kami lakukan hari-hari, dalam setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan segala apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Biar sebentar kami meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan membawa berkat Tuhan dalam hidup kami. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas bangsa kami. Apapun yang terjadi, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan Kau Allah yang senantiasa rindu untuk melindungi, memberkati, sehingga bangsa kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Untuk kota kami juga kami terus berdoa, biarlah kota-kota di mana kami tinggal menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya. Juga untuk gereja Sungiau dan jemaat anugerah ini, biar terus menjadi anugerah, menjadi berkat, supaya kemuliaan Allah terus dinyatakan. Injil kasih karunia-Mu terus diberitakan dan orang boleh diberkati. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Kasih karunia yang semakin melimpah dalam kehidupanmu, mengubah keberadaan hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus mengalir melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menghibur engkau, menguatkan engkau, mengarahkan kepada tujuan ilahinya, sehingga penggenapan janjinya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Grace to you.